Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nurindasari dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Prodi BKI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philia dan sophia. Philia yang berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Cinta dan kebijaksanaan, begitulah mereka bangsa Yunani memberi nama filsafat yang merupakan ilmu paling rumit dan paling tua di muka bumi ini. Filsafat juga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Menurut Pitagoras, filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Dan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di dalamnya, ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kedua yaitu objek filsafat. Filsafat yang digunakan manusia sebagai alat dalam menemukan kebenaran, diawali dari analisa objek filsafat yang harus dipahami oleh setiap manusia. Nah, di sini objek filsafat ada 3, yaitu teologi yang berarti Tuhan, manusia atau antropologi, dan alam atau kosmologi. Pertama, manusia atau antropologi. Manusia menjadi objek filsafat yang pertama karena manusialah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang memiliki kemampuan berpikir dan tidak memiliki makhluk yang lain buah dari ciptaannya. Kedua yaitu alam atau kosmologi. Alam sebagai objek filsafat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indera. Alam dalam hal ini bisa diartikan sebagai semesta dan isinya, seperti hewan, tumbuhan, dan segala jenis makhluk hidup. Objek filsafat alam bisa juga berarti benda mati seperti batu dan gunung, serta unsur-unsur seperti air, tanah, udara, dan api. Atau lebih dari itu, seisi planet dalam tata surya juga merupakan objek dalam konsepsi filsafat alam. Tiga yaitu Tuhan atau teologi. Pembahasan Tuhan dalam disiplin ilmu filsafat sebagai salah satu dari tiga objek filsafat kerap menjadi persoalan dialektis yang berujung justifikasi kesesatan pada salah satu pihak. Yang terakhir yaitu tujuan filsafat. Setelah kita mengetahui bahwa objek filsafat terdiri dari antropologi, kosmologi, dan teologi, maka langkah selanjutnya dalam mencari kebenaran adalah dengan menguji objek filsafat tersebut berdasarkan logika, estetika, dan etika. Yang pertama yaitu logika. Memahami logika sebagai tujuan filsafat dapat diartikan dengan memberikan penelitian atau menguji objek filsafat, yaitu dengan salah atau benar. Misalnya kursi tinggi rata-rata di Indonesia itu minimal 50 cm. Itu jika memang ukuran 50 cm berarti itu sudah benar, masuk dalam kategori benar. Yang kedua yaitu estetika. Membahas estetika merupakan penjelasan soal rasa dan selera. Sebagaimana logika, estetika juga memiliki dua labeling dalam penilaiannya, yaitu jelek dan indah. Seperti yang tadi pertama, kursi lebih indah jika ada ukiran-ukirannya, tidak hanya sebongkah kayu yang bisa diduduki. Yang ketiga yaitu etika. Dalam tujuan filsafat tidak hanya berhubungan dengan pribadi seseorang. Etika memiliki penilaian yang kompleks melebihi logika dan estetika yang dapat dinilai secara individual. Contohnya seperti kursi biasanya berfungsi untuk tempat duduk, tetapi zaman sekarang sudah mulai digunakan untuk menempatkan sebuah barang. Itu termasuk menyalahgunakan etika dalam filsafat. Itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.